Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Hairul Balia di podcast Pasca Sarjana Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Saya akan memandu diskusi kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan tentang topik pencemaran sungai Cikapundung oleh peternakan di Kabupaten Lembang. Oke, dengan sorry. Lanjut aja ya. Bisa ini kan? Bisa. Oke, baik. Diskusi kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu ada Mas Raffi dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Gimana kabarnya Mas Raffi? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Saya gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik juga. Nah, gimana kesehariannya sekarang sebagai mahasiswa pasca sarjana di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada? Oh iya, keseharian saya cuma kuliah aja sih Mas, gak ada yang hal lain aja. Oke. Nah, saya kan sekarang masih semester 1. Oke. Jadi saya lagi fokus belajar terus. Oke, berarti semester 1 masih sibuk-sibuk dengan tugas ya? Iya Mas, benar. Gimana Mbak Gesia? Kurang lebih saya sama sih Mas dengan Mas Raffi, mengerjakan tugas dan masih semester 1 juga. Oke Mas Raffi, kalau boleh tahu asalnya terus semester satunya dulu di mana? Semester 1. Udah dikatakan. Oke Mas Raffi, kalau boleh tahu dulu S1-nya di mana? Kalau boleh sorry dulu. sorry. Oke, kalau boleh tahu Mas Raffi dulu S1-nya di mana? Oh iya, S1 saya dulu tuh di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya angkatan 21 Mas. Nah, saya di sana itu pada S1 itu penelitian saya terkait tentang kesehatan hewan. Nah, untuk pada S2 sekarang saya lebih berfokus pada tentang peternakan sustainable. Lebih berkepanjangan seperti apa dan seperti itu. Oke, sistem produksi ternak berarti. Iya, benar. Nah, kalau Mbak Gesia gimana? Saya itu S1-nya di sini juga Mas. Kebetulan saya mahasiswa fast track, sehingga saya masih melaksanakan skripsi juga. Oke. Sekalian kuliah dengan S2. Oke, berarti belum selesai S1-nya ya? Belum Mas. Oke, luar biasa ya Mbak Gesia ini bergelut dengan skripsi dan Iya Mas. tugas-tugas S2-nya nih. Mantap nih. Oke, baik, kita langsung saja ke topik utama kita ya pada siang hari ini tentang pencemaran sungai oleh peternakan di Cikapundung, Kabupaten Lembang ya. Nah, berdasarkan penelitian yang oke, baik, kita akan langsung ke topik utama kita ya, yaitu tentang pencemaran sungai Cikapundung di Kabupaten Lembang. Nah, isu-isu pada sekarang ini yaitu pencemaran sungai ini lagi banyak-banyaknya di pemberitaan lokal ataupun nasional gitu. Nah, menurut Mbak Gesia sebagai salah satu atau mungkin yang meneliti tentang limbah peternakan, nah bagaimana menurut Mbak Gesia tentang isu-isu sekarang tentang pencemaran limbah sungai ini, Mbak? Terima kasih Pak Mas Hairul. Jadi kalau kita membicarakan mengenai pencemaran limbah peternakan ke sungai, itu menurut saya itu bukan hal yang biasa lagi ya Mas. Melainkan itu kan udah hal yang terjadi setiap tahun, bahkan sudah menjadi budaya begitu. Nah, berdasarkan penelitian yang saya pelajari bahwa limbah peternakan itu kan mengandung bahan organik, di mana bahan organik tersebut ketika masuk ke sungai dia itu dapat membahayakan biota yang ada di dalam sungai tersebut. Iya. Nah, maksudnya gimana itu Mbak Gesia? Jadi begini Mas, di dalam limbah organik, limbah peternakan itu kan termasuk ke dalam limbah organik. Nah, di dalamnya itu kan terdapat beberapa parameter pencemar seperti ada BOD dan COD. Yeah. Di mana BOD itu misalnya kan dia jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, di mana dia itu menggunakan oksigen terlarut untuk mendegradasi bahan-bahan organik yang masuk ke dalam air tersebut atau bahan organik yang tersuspensi di dalam air, sehingga akan mengurangi ketersediaan oksigen di dalam air sungai tersebut Mas. Nah,
berarti perbedaannya itu sangat signifikan, sangat besar ya Iya, perbedaannya. Mas. Mungkin dampaknya daripada masyarakat itu mungkin besar gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Raffi sendiri, nah dari sisi peternakan bagaimana kondisi tentang pengolahan limbah peternakan ini, Mas? Baik, baik Mas. Banyak sekali peternakan di Indonesia, baik skala kecil maupun menengah, itu tuh masih belum memiliki sistem pengolahan limbah yang baik sekali, Mas. Bayangkan saja, satu ekor sapi dengan bobot 400 sampai 500 kg itu bisa menghasilkan 27 sampai 30 kg limbah fesesnya, Mas. Nah, oleh karena itu, Mas, perlu pentingnya bagi saya untuk mengolah limbah tersebut. Nah, bayangin saja kalau peternakan tersebut memiliki puluhan atau ratusan ekor, bisa bayangkan sendiri betapa banyaknya limbah yang dikeluarkan oleh peternakan tersebut, Mas. Iya, berarti limbahnya cukup besar banget. Nah, dengan limbah yang cukup besar tersebut, nah kalau tidak diolah dampaknya gimana, Mas? Banyak sekali peternakan Indonesia itu mengenai limbah feses, padat maupun cair itu seringkali langsung dibuang ke sungai atau tidak saja itu hanya ditumpuk, Mas. Nah, urin sapi dan hasil cuci kandang itu biasanya pada urin sapi itu mengandung nitrogen yang tinggi sekali sebesar 1%, terus untuk fosfornya sebesar 0,5% dan kalium sebesar 1,5%, Mas. Iya. Nah, berarti kalau kandungannya yang bermacam-macam itu, nah kalau ke peternak itu membuang ke sungai. Nah, Mbak Gesya, kalau dampaknya itu bagaimana ke sungai untuk penyemarannya itu, Mbak? Kalau kita membicarakan mengenai dampak dari limbah peternakan tersebut, khususnya bahan organik ya Mas, dampaknya itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu tentunya apabila bahan organik tersebut masuk ke dalam sungai, dia itu akan meningkatkan tingkat kekeruhan di dalam sungai. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi kan ada beberapa parameter seperti BOD dan COD, juga ada TSS. TSS itu merupakan total suspended solid, total padatan yang ada di dalam air. Nah, apabila TSS yang tinggi ini dia itu akan menghalangi penetrasi cahaya untuk masuk ke dalam sungai tersebut, sehingga baik tumbuhan ataupun mikroorganisme yang hidup yang membutuhkan oksigen dia akan menjadi terhambat atau terkena dampak dari limbah tersebut, Mas. Oke, berarti dampak dari limbah peternakan ke sungai ini yaitu ekosistem yang ada di dalamnya. Iya, betul Mas. Oke. Karena di dalam sungai itu kan banyak mikroorganisme yang sangat bergantung dengan oksigen. Nah, kalau dampaknya ke ekosistem sungai, nah apakah ada contoh kasusnya, Mbak, untuk pencemaran limbah ke sungai, Mbak? Kalau contoh kasus menurut saya itu sudah banyak ya Mas, bahkan banyak jurnal-jurnal yang membahas mengenai dampak dari limbah peternakan yang masuk ke dalam sungai. Nah, contohnya aja di jurnal yang saya baca, di mana penelitian tersebut itu dilakukan di Nganjuk. Dia itu menunjukkan titik BOD-nya itu mencapai 2.522 mg per liter. Dan kadar COD-nya itu melebihi 7.413 mg per liter, di mana kedua hal tersebut itu sudah melampaui batas dari standar yang telah ditetapkan. Gitu Mas. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, sungai tersebut mengalir sejauh 900 meter dari sumber pencemar. Artinya pencemar tersebut artinya kan selalu mengalir yang akan membahayakan ekosistem di dalamnya, Mas. Nah, berarti kalau ekosistem di dalam sungai terganggu, nah gimana kalau ekosistem peternakan? Menurut Mas Raffi gimana itu ekosistem di sekitaran peternakan itu, Mas Raffi? Oh iya. Dari literatur yang saya baca ya Mas ya, bisa terdampak pada biodiversitas plankton itu bisa menurun drastis, Mas. Sebagai contohnya itu di nangka sawit, sebelum ada peternakan, indeksnya itu sekitar 2,22. Nah, setelah ada peternakan di daerah tersebut itu menjadi 1,49. Nah, hal tersebut bisa membuktikan bahwasanya ekosistem di sekitar peternakan tersebut menjadi turun drastis, Mas. Walaupun emang tampaknya emang kayak sepele membuang limbah tersebut ke sungai, akan tetapi itu bisa memberikan dampak yang buruk terhadap ekosistem di sekitar.
Oke, dampaknya berarti sangat besar gitu Mas Raffi. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat sekitar? Kalau dari masyarakat sekitar itu dari hasil penelitian, nah itu tuh berdasarkan survei ya Mas. Yang pernah saya baca itu untuk masyarakat yang berada di pinggiran sungai, yang dia menggunakan air sungai tersebut sebagai kehidupan, mereka itu merasakan bahwa air tersebut baunya itu tidak sedap Mas. Kan karena sudah tercampur dengan limbah peternakan. Nah, selain bau yang tidak sedap juga, dia itu menyebabkan gatal-gatal bagi warga sekitar yang menggunakan air sungai tersebut, Mas. Oke, berarti dampak terhadap limbah peternakan ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya, belum dampak di sungai, ekosistem sungainya, di sekitar peternakannya juga dampak di masyarakat sendiri. Itu sangat mengkhawatirkan sekali Mas ya. Nah, apakah menurut Mas Raffi sendiri selaku yang meneliti atau mungkin besok penelitian tentang sistem produksi peternakan ya. Nah, apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini, Mas? Tentu saja ada, Bang, Mas. Banyak sekali peternakan di Indonesia itu untuk mengenai limbah itu tidak terlalu diperhatikan. Mereka menganggap sepele saja. Padahal urin dan feses dari sapi tersebut itu sangat berkah, bisa diolah menjadi sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang, Mas. Nah, urin dan feses tersebut bisa diolah menjadi pupuk organik. Nah, pupuk organik juga itu pada limbah tersebut itu memiliki unsur hara yang tinggi dibandingkan pupuk biasa, Mas. Iya. Oke, berarti secara ekonomi juga berdampak banget lah di limbah ya. Iya. Ada secara ekonominya, secara lingkungannya ini berdampak banget lah. Nah, apakah bisa lebih detail mungkin tentang pengolahan, mungkin ya kita sebagai masyarakat mungkin bisa mengolah limbah kita masing-masing gitu, itu limbah peternakannya gitu Mas. Bisa dijelaskan secara detailnya? Bisa Mas. Nah, untuk limbah cair tersebut itu bisa diubah menjadi pupuk organik cair, Mas, atau POC. Nah, itu bisa menggunakan fermentasi, menggunakan bioaktivasi seperti PM4. Nah, itu tuh biasanya sekitar fermentasinya sekitar 2 minggu saja. Nah, untuk limbah padatnya itu, fesesnya itu bisa diubah menjadi pupuk organik, Mas, dengan menggunakan bahan-bahan yang lain, akan tetapi menggunakan waktu sekitar 4 mingguan aja. Iya. Oke, berarti solusinya cukup menarik nih. Nah, Mas Mas yang sering membaca kan Mas mungkin udah membaca berbagai jurnal tentang limbah peternakan. Nah, dari solusi yang Mas tawarkan tadi, apakah ada yang sudah menerapkan solusi tersebut? Tentunya ada, Mas. Ada contoh kasus dari literatur yang saya baca, bahwasanya itu di desa Bone, kecamatan Bone, di Sulawesi Selatan, mereka itu sudah menyadari bahwasanya limbah dari feses tersebut itu sangat menghasilkan uang, Mas. Nah, mereka itu mengolah limbah tersebut menjadi suatu produk yang namanya Poktango. Nah, ini membuktikan bahwasanya mereka tidak hanya mengetahui bahwasanya limbah tersebut bisa menghasilkan uang, tapi mereka juga sadar bahwasanya limbah itu bisa mencemari lingkungan juga, Mas. Oleh karena itu mereka mengubah menjadi sesuatu hal yang bisa menghasilkan juga dan bermanfaat bagi semuanya. Oke, buktinya berarti masyarakat itu kalau bisa mengolah limbah peternakan itu sangat menguntungkan secara ekonomi, secara lingkungan, sangat bagus banget untuk masyarakat. Iya, Mas. Nah, menurut Mbak Gesia, sistem atau solusi tadi secara teknisnya menurut Mbak Gesia gimana? Secara teknis terhadap solusi secara teknis menurut saya sudah efektif ya Mas. Tadi kan yang disampaikan oleh Mas Raffi mengenai proses fermentasi, artinya itu dilakukan secara anaerob, di mana pengolahan anaerob itu bisa menurunkan kadar BOD maupun COD secara signifikan. Yang penting ada komitmen dari peternak, tidak terus-terusan membuang limbah atau mengalirkan limbahnya itu masuk ke dalam sungai, gitu Mas. Oke. Nah, bagaimana dengan ya kalau kita punya inisiatif sendiri terhadap pengolahan limbah tersebut? Nah, untuk peran dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat gimana menurut Mbak Gesia sendiri?
Kalau menurut saya untuk peran pemerintah daerah, di mana pemerintah itu kan sudah mengeluarkan peraturan ya Mas, itu di dalam PP nomor 82 tahun 2001 tentang mutu air bersih, di mana dia itu sudah menetapkan batas maksimal kadar BOD dan COD di dalam air. Untuk kadar BOD-nya itu maksimal 180 mg per liter, sedangkan untuk COD-nya itu 225. Nah, artinya pemerintah itu sudah berperan dalam penetapan regulasi terkait hal tersebut. Namun perlu adanya peningkatan kesadaran dari para peternak terkait untuk tidak membuang limbahnya ke sungai gitu Mas. Nah, kalau menurut Mas Raffi gimana? Saya juga setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Mbak Kesha, tetapi perlu juga dari pemerintah itu untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada peternak langsung tentang untuk mengelola limbah itu sebagai bagaimana. Terus tetapi juga perlu juga membangun instalasi untuk pengelolaan limbah tersebut, Mas. Tidak hanya memberikan sanksi, tapi mereka juga harus memberikan solusi yang real kepada peternak itu seperti apa. Karena yang dibutuhkan peternak itu adalah tindakan langsung dari pemerintah, bukan hanya sanksi-sanksi saja. Iya. Nah, berarti kalau kita punya inisiatif sendiri tentang pengolahan, terus nanti akademisi yang menyalurkan ide-idenya untuk masyarakat tentang pengolahan limbah, tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, ya bisa dibilang sia-sia lah inovasi-inovasi dari akademisi, dari para dosen yang meneliti tentang limbah ini. Kalau tidak ada dukungan ya cukup tidak. Jadi artinya itu harus dari berbagai pihak begitu ya Mas? Oke, harus ada pihak dari pihak peneliti, masyarakat dan pemerintah gitu. Makanya kalau harus sinkron, gimana kita mau maju nih kalau nggak ada dukungan dari pemerintah, contohnya gitu lah Pak ya. Oke, nah kalau masyarakat umum biasanya apa yang dilakukan terhadap pengolahan limbah atau ada edukasi dari pemerintah gitu Pak? Kalau dari masyarakat umum menurut saya itu khususnya masyarakat yang berada di sekitar peternakan maupun di sekitar sungai tersebut bisa menjadi CCTV begitu Mas. Artinya mereka itu harus melaporkan, tapi yang pertama kan harus menegur peternak tersebut untuk tidak membuang limbahnya ke dalam sungai tersebut. Kemudian apabila mereka tidak mau memperbaiki hal tersebut, masyarakat sekitar mungkin dapat melaporkan ke pihak maupun dinas atau instansi terkait untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para oknum. Artinya oknum di sini peternak yang membuang limbahnya ke sungai. Oke, berarti untuk peternak itu yang membuang limbah ke sungai itu bukan rata-rata semua peternak, berarti ada oknum-oknum yang nakal lah yang membuang limbah peternakannya ke sungai gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Raffi gimana? Menurut saya ya, yang paling penting juga itu melakukan edukasi pada peternak-peternak kecil, Mas. Mereka tuh menurut saya ya masih belum mengetahui tentang kesadaran akan pengolahan limbah tersebut, Mas. Oleh karena itu banyak sekali oknum-oknum yang membuang limbah tersebut ke sungai. Mereka tuh hanya ingin jalan pintas saja, Mas, kayak nggak mau mikir ini tuh mau digimanain. Dikarenakan mereka itu pasti membutuhkan modal yang besar juga, Mas, untuk mengelola tersebut. Oleh karena itu mereka untuk jalan pintas lah, Mas, langsung buang. Berarti kita ini harus bersangkutan, itu harus saling mendukung. Misalkan nanti dari pemerintah mengasih edukasi atau ada dukungan, tapi nanti di masyarakatnya tidak menerapkan hal-hal tersebut, ya sama aja ya. Kalau ada dukungan dari pemerintah, masyarakatnya ogah-ogah gitu mengerjakan gitu. Tapi kalau masyarakatnya mau mengerjakan hal tersebut, tapi pemerintahnya juga ogah-ogahan untuk mendukung ide-ide dari masyarakat, ya sama aja ya. Nah, Mas Rapi sendiri kan nanti penelitiannya tentang sistem produksi ternak berkelanjutan ya. Nah, apakah ada sistem atau model peternakan berkelanjutan yang bisa diterapkan untuk meminimalisir pembuangan limbah yang tidak terkontrol ini? Ya, menurut saya Indonesia itu sangat potensi sekali, Mas, untuk
peternakan menjadi yang berkelanjutan, Mas. Akan tetapi untuk melakukan sistem yang berkelanjutan itu membutuhkan dari semua elemen-elemen dari masyarakat, terus baik dari pemerintah juga. Mereka tuh harus menjadi satu kesatuan yang penting, Mas, untuk melakukan peternakan yang berkelanjutan. Kalau hanya salah satu saja itu menurut saya mungkin tidak bisa melakukan peternakan yang berkelanjutan, Mas. Soalnya di peternakan rakyat sendiri itu pasti membutuhkan dukungan pemerintah seperti dari edukasi, terus baik dengan modal juga. Soalnya untuk melakukan pengolahan limbah, mereka itu perlu juga modal yang besar, Mas, bagaimana untuk memberikan alat-alat yang paling bagus, bahan-bahan yang paling bagus juga. Soalnya di masyarakat di Indonesia juga itu masih minim literasi tentang pengetahuan tentang pengolahan limbah tersebut, Mas. Apa saja bahan-bahan yang bisa digunakan, alat apa aja yang digunakan, seperti itu, Mas. Padahal untuk hasil dari pengolahan limbah tersebut itu pasti bisa memberikan cuan kepada masyarakat tersebut juga, Mas. Seperti itu. Sangat menarik ya. Nah, kalau menurutnya Mbak Gesia gimana? Apakah ada sistem-sistem peternakan berkelanjutan? Kalau solusi dari Mas Raffi itu kan membicarakan mengenai sustainable livestock farming ya, Mas. Kalau mungkin dari saya itu kita itu harus penting untuk monitoring kualitas air di sekitar sungai maupun di yang lainnya, seperti penentuan kadar BOD dan COD agar tidak melampaui batas yang sudah ditentukan, agar tidak mengganggu warga sekitar maupun mengganggu ekosistem di dalamnya. Oke. Ya, teman-teman, diskusi siang ini sangat menarik ya. Bagaimana penerapan sistem-sistem peternakan terhadap pengolahan limbah. Nah, kita juga sebagai peternak masyarakat masih bukan perusahaan peternakan itu. Ini juga kita harus bisa mempelajari tentang sistem-sistem peternakan ini, Mas. Teman-teman, kata tadi kan, oke. Nah, lanjut. Nanti kan di situ ya. Nah, sebelum kita akhiri diskusi kita pada tadi siang apa sudah ngomong? Siang ya? Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi pada siang hari ini, mungkin dari Mas Raffi atau Mbak Gesi ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah atau para peternak di rumah? Kalau dari saya, mungkin pencemaran sungai itu bukan merupakan masalah teknis, tetapi juga masalah kemanusiaan. Artinya harus melibatkan peran dari warga sekitar dan para peternak juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar tidak membuang limbahnya ke dalam sungai. Karena air itu kan merupakan hak kita semua ya, Mas, sehingga harus dijaga kebersihannya. Nah, kalau menurut Mas Raffi gimana? Menurut saya sendiri, untuk para peternak ya, limbah itu bukan suatu masalah bagi saya. Itu bisa menjadi suatu peluang. Kalau kita bisa mengelola limbah tersebut yang tepat, itu pasti bisa menghasilkan uang tersebut. Untuk para peternak, limbah itu bukan jadi suatu masalah, tapi menjadi suatu peluang. Jika kita mengelola limbah tersebut dengan tepat, itu bisa menjadi suatu hasil yang bisa kita jual belikan seperti pupuk maupun hal yang lainnya. Nah, itu bisa menjadi suatu tambahan income tersendiri bagi peternak di Indonesia. Bukan hanya sekedar limbah itu hasil dari peternak kayak harus dibuang begitu aja, tapi kita tuh harus bisa mengelola dengan baik dan benar, sehingga kita tidak bisa mencemari lingkungan juga, dan kita juga bisa mendapatkan income dari pengolahan limbah tersebut. Seperti itu ya. Sangat menarik ya teman-teman, pesan-pesan dari teman-teman kita yang ada di Pasca Sarjana Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada ini ya. Nah, terima kasih kepada Mas Raffi dan Mbak Gesia sudah mau sharing di podcast kali ini. Bagaimana pengolahan limbah itu sangat penting, yang berdampak pada lingkungan. Yang kalau kita bisa mengolah limbah itu sendiri bisa berdampak pada ekonomi kita sendiri gitu. Nah, sangat menarik sekali ini, Mbak, sama Mas Raffi. Nah, teman-teman di rumah semuanya, peternakan yang ramah lingkungan. Nah, laporkan apabila ada pencemaran limbah atau mungkin masyarakat yang membuang limbah peternakannya ke sungai. Itu harus dilaporkan teman-teman, karena dampaknya sangat signifikan terhadap lingkungan, ekosistem sungai, ekosistem di sekitar peternakan, masyarakat juga kena dampaknya terhadap limbah peternakan tersebut. Oke, mungkin
sampai sini aja podcast kita pada siang hari ini. Mungkin ada mau sharing-sharing lagi atau mau dengar lagi atau mau saya datangkan lagi narasumber-narasumber yang hebat dari teman-teman Pasca Sarjana Fakultas Peternakan, bisa like dan komen dan subscribe ya. Nanti bisa kita datangkan lagi narasumber-narasumbernya. Tepuk tangan dulu. Nah, oke, terima kasih Mas Raffi. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Jessica. Terima kasih, Mas. Mantap, ilmunya sangat bermanfaat nanti terhadap peternakan atau peternak masyarakat di rumah. Ya, ya saya dulu sama Iya. teman-teman di rumah. Ya, terima kasih ya. Oke, Terima kasih, terima Pak. kasih. Alhamdulillah. Anjay, lama banget loh kita. Berapa menit? 28 menit kalau jauh. 30